Oke, di sini kita kembali lagi di podcast Pasar Modal Syariah bersama Mas Sofyan. Gimana kabarnya Mas Sofyan? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Jadi di sini kita host bersama host juga yang mungkin teman-teman udah kenal semua ya, Sobat Pasar Modal Syariah udah ikuti juga di podcast Pasar Modal Syariah. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai suatu fenomena yang cukup menarik, terutama di bidang investasi. Bener nggak Mas Sofyan? Iya. Jadi Jadi kita akan berbicara mengenai kenapa orang itu masih enggan untuk berinvestasi, Sobat Pasar Modal Syariah. Dan mungkin di sini kita akan coba lihat ya suatu fenomena, dan ini bisa kita tampilkan di layar ya. Nah, ini satu fenomena menarik Menarik ya. mengenai alasan orang tidak mau berinvestasi gitu. Jadi di sini alasannya banyak banget teman-teman. Ada yang mungkin sebenarnya orangnya itu pengen belajar investasi tapi cuma modalnya terbatas. Ada juga yang mungkin Boleh dilihat, Mas. iya boleh kita lihat ya. Di sini ada yang pendapatannya belum cukup ya, Mas Sofyan ya. Dan ada yang bilang butuh modalnya besar, takut ambil resiko. Nah, mungkin orang yang takut ambil resiko itu sebenarnya modalnya udah banyak gitu. Jadi kira-kira nih kalau menurut pendapat Mas Sofyan, apa sih yang melatar belakangi mereka kenapa masih enggan untuk berinvestasi gitu, Mas Sofyan? Oke, Mas. Jadi mungkin kita lihat dari sini ya. Kayaknya ini hasil survei gitu ya, Mas. Oke. Iya, benar, ini hasil survei dari Databox ya. Oke, jadi mungkin ada beberapa alasan kenapa orang enggan untuk berinvestasi. Mungkin kita akan sanggah nih beberapa pernyataan ini. Kita mungkin dari pertama, pendapatan belum cukup ya, Mas. Nah, mungkin sebenarnya untuk berinvestasi itu nggak perlu modal yang besar. Dengan 10.000 rupiah kita bisa mulai investasi reksadana pasar uang misalnya. Nah, mungkin ada paham sebagian orang mereka tuh pengen kaya dadakan istilahnya jadi investasi gitu. Padahal sebenarnya kita berinvestasi itu untuk pertama yang mungkin agar aset kita itu tergerus inflasi gitu. Itu tujuan utama investasi. Tujuan untuk berinvestasi. Iya, sama meningkatkan aset. Bukan mencari kekayaan tiba-tiba. Jadi jangan sampai membuat investasi adalah penghasilan utama. Ya mungkin ada yang misalkan jadi full time trader misalnya ya. Itu kan mereka udah ahli gitu. Tapi sebagai orang yang awam, jadikan investasi itu sebagai minimal ya untuk meningkatkan aset agar aset kita tidak tergerus inflasi ya, Mas. Oke, kayak gitu. Tapi berbicara tadi yang pengen cepet kaya, itu ada satu fenomena menarik nih teman-teman dan Mas Sofyan, bahwa mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu dan kita udah banyak yang tahu di berita itu pernah ada crazy rich tipe warga RI bahkan hingga miliaran rupiah gitu. Dan crazy rich ini memang untuk menggait investasinya itu mereka tuh menebar kekayaan gitu dan bilang kalau investasi itu bisa bikin cepet kaya gitu. Tapi di satu sisi Mas Sofyan, banyaknya warga mungkin udah masyarakat ya gitu udah terbrainwash kalau investasi itu bisa bikin cepet kaya. Dan akhirnya ada opsi lain nih, yaitu judi gitu. Jadi menurut Mas Sofyan sendiri gimana sih terkait hal ini gitu? Apakah benar investasi itu bisa bikin cepet kaya? Dan kenapa orang malah enggan berinvestasi tapi malah milihnya judi, terutama slot gitu? Itu gimana tanggapan Mas Sofyan? Oke, Mas, jadi mungkin ada beberapa kasus ya di mana ya mungkin itu udah istilahnya udah orang yang berniat jahat ya, mereka banyak yang pengen mendapatkan keuntungan dari istilahnya orang-orang yang literasinya minim gitu ya, Mas. Nah, dari situ kita harus waspada gitu. Kenapa? Pentingnya literasi terkait keuangan. Nah, kemudian kenapa sih orang-orang bisa mudahnya terjerumus dalam hal investasi bodong ini, ada judi slot, Iya, pertama itu dari literasi gitu. Orang mikirnya dengan kita investasi bisa tiba-tiba cepat kaya tuh. Nah itu. Iya, modal kecil gede. Nah itu kadang yang bikin keserakahan mungkin. Itu yang bisa menyebabkan kita terjerumus ke hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri.
Nah, disinilah pentingnya literasi keuangan ya, Mas. Nah, kemudian terkait dengan apa tadi, Mas? Terkait dengan judi, kenapa orang banyak yang seneng judi gitu dibandingkan investasi? Oh iya. Oh iya, mungkin Mas terkait judi ini biasanya orang kan pengennya dapat uang banyak tapi nggak capek gitu. Iya, Salah pasti satu orang pengen kayak gitu. Iya, benar kan? Ya mungkin kenapa fenomena ini bisa terjadi banyak faktor ya, Mas. Mungkin kayak misalkan kesempatan mendapatkan uang dengan mudah gitu. Istilahnya sekarang nggak perlu kerja lah, tapi pengen main game aja, tinggal klik-klik, tinggal main slot, tinggal mengharapkan keuntungan dari slot. Pengennya modal 1 juta bisa jadi 3 juta atau 5 juta gitu kan. Nah, pengen dapat uang yang instan gitu. Nah, itu permasalahan. Kayaknya akar utamanya sih. Jadi sebenarnya itu beneran ngasih ya? Kita naruh sedikit beneran dapat banyak terus gitu. Terus-terusan gitu dapatnya. Nah, itu kebetulan saya nggak pernah main judi ya, Mas. Saya nggak pernah main judi. Iya, cuma ada beberapa rekan saya yang jadi korban judi gitu. Jadi rata-rata ya, mereka tuh misalkan top up gitu kan, di aplikasi slot di Wazus lah, mungkin pernah dengar ya, banyak lagi gitu ya. Banyak lah. Nah, gitu. Mekanismenya kayak semacam game, kita tinggal ngeklik, terus ada semacam, sebenarnya banyak mekanisme gamenya, cuma rata-rata ya misalnya kita ngeklik slot gitu kan, tuh kan, ya misalnya ada beberapa kita harus nge-matchin sama item kayak gitu. Nah, terus misalnya match, ternyata dapat uang atau poin gitu kan. Nah, tapi rata-rata mekanismenya tuh mereka tuh kayak seakan-akan dikasih kemenangan terus, Mas. Di awal-awalnya. Senang dulu. Nggak seneng awal-awal gitu kan. Wah, ini ibaratnya saya 1 juta bisa dapat 2 juta ya. Kemudian top up lagi karena penasaran kan. Wah, dengan segini aja saya bisa dapat segini gitu kan. Nah, kemudian top up terus. Nah, tiba-tiba biasanya di ujung-ujung akhir tiba-tiba kalah gitu kan. Karena rata-rata slot atau aplikasi game-game yang itu rata-rata mekanisme zero sum game gitu. Ketika saya dapat 1, saya bisa kehilangan 1. Beda sama investasi gitu kan. Kalau misalnya saya investasi 1 juta, bisa jadi 2 juta itu sangat butuh berapa tahun gitu ya. Mungkin itu ya mungkin salah satu kekurangan. Bukan kekurangan ya, lebih ke risk and rewardnya mungkin ya. Kalau judi itu kan istilahnya 100% gitu. Kalau saham itu kan belum tentu bisa dapat persentase 100% dalam waktu instan gitu. Ya mungkin di saham juga ada beberapa fenomena istilahnya saham-saham bisa meroket gitu. Kan ada tahun kemarin tuh bisa sampai ribuan persen gitu. Tapi masalahnya nggak semua orang punya momentum kayak seperti itu. Nggak semua orang punya sahamnya di waktu itu dan bisa tepat dijual di waktu itu gitu. Oke, jadi sebenarnya efek dari fenomena si crazy rich ini itu bisa membuat masyarakat berpandangan bahwa sebenarnya investasi itu bisa bikin cepat kaya gitu. Tapi di satu sisi, emang bener nggak sih Mas Sofyan kalau kita investasi saham dengan modal yang terbatas bisa dapat profit atau enggak keuntungan yang cukup besar lah gitu, setidaknya mendekati 100% gitu di pasar saham gitu. Itu bener nggak? Sebenarnya tergantung ya. Ada beberapa momentum misalnya saham-saham yang multi bagger gitu. Bisa aja, tapi kecil persentase kemungkinan terjadinya. Dan nggak semua orang istilahnya bisa dapat momentum itu gitu. Misalkan ada saham tahun kemarin sih, tahun berapa? 2021 ada fenomena DCI gitu kan. DCI itu bisa dari awal kenaikannya tuh dari sekian ratus bisa sampai ke 50.000 itu sekitar hampir 10.000% gitu kan. Cuman masalahnya nggak semua orang punya kesempatan untuk membeli itu dan istilahnya mereka belum tentu dapat momennya gitu, dan itu jarang-jarang banget Mas bisa terjadi itu. Nah, kalau misalnya kita pengen rasionalnya, kita acuannya ke indeks aja deh misalnya. Kalau misalkan kita investasi 1 juta di IHSG gitu misalnya, rata-rata setahun tuh ya sekitar 5-20%.
persentase. Ini setahun ya, bukan Setahun. Itu aja setahun dapat berapa tadi? 5%. Iya 5. Itu setahun aja 5%, teman-teman. Kalau acuannya ke IHSG ya. Iya. Tapi sebenarnya bisa kalau misalnya kita spesifik punya saham-saham tertentu, oh ya itu pasti tiap orang pasti beda-beda sih sebenarnya. Tapi ya bisa aja, cuma nggak bisa instan gitu. Dan kita harus siap risikonya karena di saham itu kan liquid ya. Artinya pergerakannya cepat, transaksinya cepat. Kita harus siap-siap tiba-tiba saham sekarang minus misalnya dulu. Kalau dulu kan ARB 35%, kita harus saham tertentu gitu. Oke. Nah, kayak gitu, sobat pasar modal syariah. Jadi kalau berbicara investasi saham sebenarnya nggak usah takut untuk berinvestasi gitu, karena untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia ya, terutama di pasar saham, itu sebenarnya untuk menjaga aset ya, Mas Sofyan ya, gitu. Setidaknya untuk menjaga aset gitu. Jadi gimana caranya nih, Mas Sofyan, biar masyarakat atau sobat pasar modal syariah ini juga ketika berinvestasi di pasar saham atau di pasar modal Indonesia itu nggak takut gitu. Gimana tuh caranya? Oh iya, mungkin masih kalau misalkan sebenarnya investasi itu gampang susah. Susah itu kalau kita nggak mau belajar gitu, atau kita nggak perlu tidak mencari tahu gitu. Nah sebenarnya kalau kita mau investasi saham, kita tinggal bisa buka akun dulu misalnya. Khusus untuk investasi syariah ya, kita ada yang namanya SOTS, Syariah Online Trading System. Nah itu teman-teman tinggal bisa buka websitenya IDX Islamic. Website IDX Islamic. Oke. Nanti ya ada tim editor nanti yang edit linknya. Ya tim editor jangan lupa ya ditambahkan di sini. Nah kemudian atau juga kita bisa ikut sekolah pasar modal syariah. Sekolah pasar modal syariah. Ada di website Bursa. Website Bursa. Pantau di Instagramnya IDX atau IDX Islamic ya. Nah kemudian setelah buka akun sebenarnya kita tinggal bertransaksi. Nah biasanya setelah buka akun tuh biasanya pihak sekuritas tuh mengadakan kegiatan untuk mentraining nasabahnya minimal untuk cara beli saham itu kayak gimana sih gitu, terus mekanisme kayak gimana gitu sebenarnya. Nah udah gitu, apalagi sekarang udah ada beberapa perusahaan sekuritas yang dari segi pendaftaran ya registrasi udah ada yang bisa online ya, jadi nggak perlu kalau zaman saya dulu harus full full fisik ya, harus bikin ngisi formulir, ngisi tanda tangan itu berlembar-lembar. Sekarang udah ada beberapa perusahaan sekuritas yang udah simplifikasi gitu ya. Oke. Nah, kemudian tinggal bertransaksi aja. Modal minimalnya kalau di saham itu kira-kira berapa bagusnya Mas Sofyan? Sebenarnya enggak. Kalau untuk buka akun tiap sekuritas itu punya karakteristik beda-beda ya, termasuk dari minimal top up-nya gitu. Ada yang 0 rupiah, bahkan tanpa ini ada. Ada yang 100.000, tapi rata-rata biasanya 100 ribuan udah bisa mulai buka akun. Dan itu menjadi saldo RDN namanya Mas. Jadi istilahnya kita naruh uang di akun kita buat bertransaksi. Misalnya punya saham 100.000, punya akun 100.000 kan, kita bisa mulai beli saham yang 500, harganya 500, bisa dapat 1 lot atau 2 lot gitu kan, kayak gitu. Oke, sebenarnya udah aja. Nah jadi kayak gitu sobat pasar modal syariah, untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia atau terutama di pasar saham, itu tadi udah disampaikan oleh Mas Sofyan, tuh bisa mengikuti kelas sekolah pasar modal ya, atau sekolah pasar modal syariah. Dan itu bisa daftar langsung di IDX Islamic ya, atau enggak di websitenya Bursa, dipantau aja. Dan itu minimal top up-nya itu 100.000 ya Mas Sofyan. Tergantung sekuritas ya. Tergantung sekuritas. Dan mungkin teman-teman masih banyak yang bingung juga, kira-kira di pasar modal Indonesia itu ada instrumen apa aja sih? Dan yang cocok untuk pemula itu bagusnya apa Mas Sofyan? Oke Mas, jadi sebenarnya di produk pasar modal Indonesia itu ada banyak ya. Ada banyak banget Mas. Cuma yang seenggaknya ya kita perlu tahu tuh minimal saham, kemudian sukuk atau misalnya di konven tuh obligasi, kemudian reksadana syariah gitu. Nah dari ketiga ini setiap produk punya karakteristik masing-masing gitu. Nah kalau misalkan saham misalnya produk yang liquid ya, kita bisa transaksi setiap jam perdagangan bursa, setiap hari bisa. Kemudian reksadana, nah kalau reksadana ini kan produk
apa namanya, wadah investasi yang isi itu produk-produk yang dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Nah, di situ ada juga beberapa subproduk lagi, ada reksadana pasar uang, Banyak juga iya, tiponya. iya ada duitnya lagi. Dan itu tingkat risiko dan keuntungannya beda-beda. Untuk misalnya paling mudah gitu kan, yang paling risikonya aman, bisa dibilang paling aman lah, meskipun ada tetap dari risiko itu misalnya reksadana pasar uang gitu. Ini ada sukuk ya, atau kalau di konven itu ada obligasi. Nah, sukuk ini ada sukuk korporasi, ada sukuk negara gitu kan. Nah, kalau misalkan buat retail biasanya ada sukuk negara, atau mungkin kita sering dengar nggak ada istilah SR, sukuk retail atau sukuk negara. Nah, itu ada periode khusus penawaran periode penawarannya. Jadi kita nggak bisa, aduh sekarang pengen beli sukuk nggak bisa gitu. Oke, jadi seperti itu ya, yang disampaikan oleh Mas Sofyan tadi. Ada banyak sekali sobat pasar modal syariah untuk instrumen investasi di pasar modal Indonesia. Dan kalau untuk lebih mudahnya, mungkin kalau sebelum berkenalan dengan saham itu sobat pasar modal syariah bisa mulai berinvestasi di reksadana ya, Sofyan ya. Reksadana tadi tipe apa? Pasar uang. Reksadana pasar uang. Jadi kita nggak perlu tuh lihat mungkin lihat aset investasi kita, karena itu udah dikelola oleh manajer investasi. Dan salah satu kelebihannya itu bisa dibeli di mana aja Mas kalau sekarang reksadana. Di mana aja ya? Iya. Contoh misalkan punya mobile banking gitu kan. Iya. Biasanya coba dicek tuh. Biasanya sekarang udah banyak perbankan yang di apps mobile bankingnya itu udah ada. Di situ ada fitur. Itu ya sama dengan manajer investasi atau app mana gitu kan. Iya, tidak ada. Jadi bahkan di e-commerce ya. Di toko oranye, di toko hijau itu udah ada. Di wallet juga misalkan. Itu udah Berarti ada. semakin mudah sebenarnya berinvestasi ya Nuto. Jadi kayak gitu sobat pasar modal syariah, dibandingkan uangnya mungkin dibuat hal yang lain-lain, itu bisa diinvestasikan ke pasar modal Indonesia. Mungkin bisa mulai dari reksadana dulu atau ke saham. Terakhir nih Mas Sofyan, mungkin ada tips nggak dari Mas Sofyan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih takut untuk berinvestasi atau baru mau mulai belajar investasi? Oke Mas, mungkin kita buat tips buat teman-teman yang pengen investasi. Pertama, Iqro ya, kita baca banyak-banyak. Iqro Baca ya. Baca banyak. Kita banyak baca-baca buku atau di di Google gitu kan, terkait investasi itu apa, risikonya seperti apa. Kenali produk-produknya, terus kemudian pilih misalnya kita mau diinvestasi di perusahaan sekuritas mana atau manajer investasi mana, uppernya gitu, dicek dulu tuh legalnya, apakah mereka berizin dan terdaftar dan berizin di awasi OJK apa enggak gitu kan. Kemudian kalau misalkan mau investasi itu mulainya nominal kecil dulu Mas, jangan sampai gitu kan 10 juta gitu. Saya punya gaji 5 juta. Mungkin kalau langsung kaget sekali ya Mas Sofyan, ntar aduh rugi atau gimana, kaget. Saya tergiur nih dengan tawaran investasi saham dapat segini. Saya jual motor, jual tanah buat investasi saham gitu. Jangan. Buat awal-awal tuh nominal kecil dulu ya. Kemudian yang penting tuh pakai uang dingin ya Mas. Jadi jangan sampai uang kebutuhan sehari-hari kayak gitu, buat makan misalnya, atau orang yang mahasiswa kuliah uang semesterannya gitu. Iya. Jangan lah kalau gitu. Kemudian pelajari juga misalnya analisis untuk di saham ya, misalnya analisis fundamental dan teknikal gitu. Jadi meskipun misalnya cari analisis fundamental itu, kita bisa nyari saham-saham mana yang sekiranya oke buat diinvestasiin gitu. Kemudian ada gitu belajar analisis teknikal. Kita bisa menemukan momentum kapan waktu yang tepat untuk investasi saham gitu. Jadi meskipun sahamnya bagus tapi lagi fase downtrend tuh jangan dibeli gitu. Istilahnya jangan menangkap pisau yang jatuh gitu Mas. Jadi udah tahu turun malah dibeli gitu. Kemudian bisa juga ikut kelas-kelas atau komunitas teman-teman yang tetap dekat aja itu, yang udah terpercaya gitu, bisa sharing ilmunya, ikutan komunitas banyak kok sekarang. Balik grup-grup di Telegram atau di WA. Nah itu tapi harus hati-hati ya.
cari yang free aja, jangan sampai yang berbayar karena banyak kelas-kelas berbayar taunya nipu kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas Sofyan untuk edukasinya, diskusinya hari ini. Semoga apa yang diedukasi oleh Mas Sofyan juga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sofyan.